Cao Cao namanya identik dengan periode 3 kerajaan dalam sejarah Tiongkok. Dia adalah tokoh penting di era kekacauan dan konflik ini. Kehidupan dan tindakan Cao Cao terus memesona sejarawan dan penggemar, bahkan hingga saat ini. Kisahnya adalah kisah tentang ambisi, strategi, dan kekejaman. Cao Cao menavigasi lanskap berbahaya dari dinasti Han akhir dengan licik dan tekad. Dia meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Tiongkok. Warisan Cao Cao tetap kompleks dan beragam. Dia adalah ahli strategi yang brilian dan pemimpin yang kejam. Dia adalah seorang penyair dan visioner. Kisahnya terus diceritakan dan diceritakan kembali, memastikan tempatnya dalam sejarah. Cao Cao lahir pada tahun 155 Masehi, menjelang akhir dinasti Han. Tempat kelahirannya adalah Kabupaten Chiao, yang sekarang menjadi kota Bozhou, Anhui. Detail tentang kehidupan awalnya diselimuti misteri dan seringkali saling bertentangan. Terlepas dari catatan yang saling bertentangan, jelas bahwa Cao Cao menunjukkan ambisi dan kelicikan sejak usia muda. Dia dikatakan terampil dalam bidang akademis dan seni bela diri. Dia dikenal karena pemikiran strategisnya dan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang. Pengalaman awal ini akan membentuk karakternya dan mempersiapkannya untuk masa-masa sulit yang akan datang. Jatuhnya dinasti Han dan kekacauan yang terjadi setelahnya memberi Cao Cao kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Pemberontakan Serban Kuning meletus pada tahun 184 Masehi, yang secara signifikan melemahkan dinasti Han. Pemberontakan ini adalah pemberontakan petani yang dipicu oleh ketidakpuasan yang meluas terhadap korupsi dan ketidakmampuan pemerintahan. Cao Cao, yang saat itu adalah seorang perwira militer muda, melihat kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia bergabung dalam perang melawan para pemberontak, dengan cepat naik pangkat berkat kecerdasan militernya. Pemberontakan Serban Kuning menandai titik balik dalam kehidupan Cao Cao. Ini memberinya pengalaman militer yang berharga. Ini juga memberinya cita rasa kekuasaan dan pengaruh. Runtuhnya dinasti Han dan kekosongan kekuasaan yang terjadi selanjutnya memungkinkan Cao Cao untuk membangun basis kekuatannya sendiri. Saat dinasti Han runtuh, Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan. Para panglima perang berebut kekuasaan, menjerumuskan negeri itu ke dalam konflik selama beberapa dekade. Di tengah kekacauan ini, Cao Cao muncul sebagai kekuatan yang dominan. Cao Cao, tidak seperti banyak orang sezamannya, menyadari pentingnya pemerintahan pusat yang kuat. Dia menerapkan serangkaian reformasi administrasi yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas. Dia fokus pada penguatan ekonomi dan pemulihan pertanian. Dia menetapkan sistem pemerintahan meritokratis. Sistem ini membantu mengekang kekuasaan aristokrasi. Sistem ini mempromosikan individu-individu yang cakap berdasarkan keterampilan mereka daripada garis keturunan mereka. Pendekatan ini membantu memusatkan kekuasaan dan menstabilkan wilayah-wilayah di bawah kendalinya. Bagian 5, Kisah Tiga Kerajaan. Penjahat atau penguasa yang disalahpahami. Novel sejarah Kisah Tiga Kerajaan, yang ditulis oleh Luo Guanzong pada abad ke-14, memiliki dampak yang besar pada persepsi populer tentang Cao Cao. Dalam novel tersebut, Cao Cao sering digambarkan sebagai penjahat yang licik dan kejam. Penggambaran ini menekankan ambisinya dan kesediaannya untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Terlepas dari penggambaran negatifnya dalam novel, tindakan Cao Cao seringkali didorong oleh keinginan untuk menyatukan Tiongkok dan mengakhiri pertumpahan darah yang melanda negeri itu. Metodenya keras, tetapi dia hidup di masa kekacauan dan pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian 6, Interpretasi Modern, menilai kembali warisan Cao Cao. Sejarawan modern telah mulai menilai kembali warisan Cao Cao, bergerak melampaui penggambaran jahat yang sederhana yang ditemukan dalam literatur tradisional. Mereka mengakui kontribusinya yang signifikan terhadap sejarah Tiongkok. Para sejarawan ini mengakui kekejamannya, tetapi juga menekankan pragmatismenya dan visinya untuk Tiongkok yang bersatu. Mereka berpendapat bahwa tindakannya seringkali diperlukan untuk bertahan hidup dan untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Warisan Cao Cao adalah pengingat bahwa sejarah jarang hitam dan putih. Dia adalah produk dari zamannya, zaman kekacauan dan peluang yang besar. Dia adalah sosok yang kompleks,
yang pantas untuk dipelajari dan dipahami dalam segala kompleksitasnya. Bagian 7 Kejeniusan Militer Cao Cao. Cao Cao bukan hanya seorang politisi dan administrator yang cerdik, tetapi juga seorang ahli strategi militer yang brilian. Kemenangannya di medan perang memainkan peran penting dalam kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Salah satu kemenangannya yang paling terkenal adalah di pertempuran Guandu pada tahun 200 Masehi. Karena jumlahnya lebih sedikit dari musuhnya, Yuan Shao, Cao Cao menggunakan strategi yang berani untuk merebut depot pasokan Yuan, yang melumpuhkan pasukan lawannya dan akhirnya menyebabkan kemenangan. Taktik militernya sering melibatkan penipuan, kecepatan, dan memanfaatkan kelemahan musuh-musuhnya. Dia memahami pentingnya logistik dan moral dalam peperangan. Dia juga ahli dalam beradaptasi dengan perubahan keadaan di medan perang. Bagian 8. Dampak budaya Cao Cao. Di luar pencapaian politik dan militernya, Cao Cao meninggalkan jejak yang signifikan pada budaya Tiongkok. Dia adalah pelindung seni dan seorang penyair berbakat. Puisinya, yang sering ditulis dalam gaya yang dikenal sebagai Jian Anshi, mencerminkan masa-masa penuh gejolak di mana dia hidup. Puisi-puisinya sering mengungkapkan tema-tema ambisi, kesedihan, dan sifat kehidupan yang fana. Perlindungan Cao Cao membantu mendorong periode kreativitas sastra yang singkat namun brilian. Karya-karyanya sendiri terus dipelajari dan dikagumi karena kedalaman emosionalnya dan wawasannya tentang kondisi manusia. Bagian 9. Kesimpulan. Warisan abadi Cao Cao. Kehidupan dan warisan Cao Cao terus memesona dan menginspirasi perdebatan berabad-abad setelah kematiannya. Dia adalah sosok yang kompleks dan kontradiktif yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Tiongkok. Dia adalah seorang pragmatis yang kejam, seorang ahli strategi yang brilian, dan seorang pelindung seni. Dia adalah seorang pria yang didorong oleh ambisi, tetapi juga oleh keinginan untuk membawa ketertiban ke dunia yang kacau. Kisahnya adalah pengingat akan kekuatan ambisi yang abadi, kompleksitas kepemimpinan, dan warisan abadi dari kehidupan yang dijalani di panggung besar sejarah.